Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, salam sehat, kiranya Allah Trinitas menyertai dan melindungi kita semua. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 13 ayat 18 sampai 21. Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus mengadakan mukjizat dengan menyembuhkan pada hari Sabat seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak, sebagaimana diungkapkan dalam Lukas pasal 13 ayat 11. Mukjizat ini menimbulkan konflik antara Yesus dan kepala rumah ibadat setempat, Bapak Ibu. Celaan Yesus kepada kepala rumah ibadat tersebut diakhiri dengan 2 perumpamaan kecil yang menunjukkan kehidupan dan pertumbuhan kerajaan Allah. Bapak Ibu, menarik sebenarnya dialog Yesus dengan kepala rumah ibadat ketika kepala rumah ibadat mengaitkan tindakan Yesus yang menyembuhkan di hari Sabat dengan peristiwa penciptaan yang Allah kerjakan selama 6 hari dan pada hari ke-7 sebagai hari Sabat, Allah menikmati ciptaannya. Saat ini saya tidak sedang membicarakan tentang Sabat Bapak Ibu, tetapi bagaimana Yesus mengaitkan tindakannya di hari Sabat dengan bagaimana cara kerajaan Allah berkembang di bumi ini. Setelah penciptaan, Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden sebagai imam dan raja. Atau kalau saya menggunakan istilah yang dipakai oleh Rasul Petrus dalam surat 1 Petrus, yaitu imamat yang rajani. Mereka bertugas untuk beranak cucu dan mengelola taman, serta memperluasnya sebagai kerajaan Allah sampai ke ujung bumi. Namun kita tahu Bapak Ibu bahwa mereka gagal karena jatuh dalam dosa. Perluasan dan pertumbuhan kerajaan Allah gagal. Tetapi dalam anugerahnya, Allah tetap terus-menerus mengerjakan keselamatan bagi umatnya, sampai pada puncak keselamatan itu yang berada di dalam Yesus Kristus. Hanya di dalam Kristus Bapak Ibu Saudara-saudari, kerajaan Allah dimulai sejak kedatangannya yang pertama dan ditegakkan secara sempurna di dalam kemuliaan ilahi pada kedatangannya yang kedua. Dalam konteks inilah Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus menyatakan dan menegaskan kembali kepada kepala rumah ibadat, termasuk kepada pembaca Injil Lukas dan kepada kita juga, bahwa tindakan mukjizat Yesus adalah tindakan penciptaan kembali yang menghadirkan manusia baru melalui kuasa Allah. Kalau kita kaitkan dengan tindakan Yesus pada hari Sabat, maka penciptaan manusia baru ini adalah sebuah kenikmatan bagi Allah atas ciptaannya. Sebuah zaman baru yang baru dimulai, atau kita bisa katakan bahwa kerajaan Allah sudah hadir dan sudah nyata melalui kehadiran pribadi Yesus dan tindakan mukjizat yang berkuasa atas iblis dan kerusakan manusia atas dosa. Namun Bapak Ibu saudara-saudari, Tuhan Yesus menyebutkan bahwa kehadiran kerajaan Allah pada saat itu seumpama biji sesawi dan ragi dalam bentuk perumpamaan. Kita harus ingat Bapak Ibu bahwa alasan menggunakan perumpamaan adalah supaya bagi mereka yang mengeraskan hati, mereka pasti tidak akan mengerti. Tetapi kepada para pengikut Yesus yang membuka hatinya, mereka akan diajarkan dan diberi pengertian oleh Tuhan sendiri. Maksud dari perumpamaan-perumpamaan itu Bapak Ibu, tampaknya adalah bahwa sementara kerajaan Allah mungkin tampak memiliki permulaan yang tidak penting dan tidak terlihat,
yaitu dalam pelayanan Yesus pada waktu itu, suatu hari nanti ketika Roh Kudus turun, kerajaan Allah akan menjadi besar dan semakin luas. Puncaknya adalah pada kedatangan Kristus yang kedua. Kerajaan Allah, Bapak Ibu, bagaimanapun juga tidak harus disamakan dengan gereja. Namun gereja adalah ekspresi dari kerajaan Allah. Seperti biji sesawi, kerajaan Allah akan mulai kecil tetapi tumbuh menjadi ukuran yang signifikan. Sebuah pohon yang menyediakan tempat berteduh adalah metafora yang familiar untuk sebuah kerajaan. Demikian juga sedikit ragi dapat menyebar ke seluruh adonan untuk menghasilkan banyak roti. 3 takaran akan menghasilkan roti yang cukup untuk memberi makan 100 orang. Ragi merupakan metafora positif, Bapak Ibu, untuk pertumbuhan yang tenang, yang kalem, dan tersembunyi. Perumpamaan-perumpamaan ini, Bapak Ibu, mengkontraskan kedatangan kerajaan yang tidak disadari dan memiliki akhir yang mulia ketika Anak Manusia datang kembali sebagai Raja di atas segala raja. Tuhan Yesus berkata bahwa kerajaannya dimulai dengan tenang, dan pada akhirnya kerajaan Allah akan mendorong keluar sampai seluruh dunia diubahkan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berada pada masa antara kedatangan Yesus yang pertama dan kedatangannya yang kedua. Artinya kita hidup berada dalam tahap perkembangan dan perluasan kerajaan Allah yang ditugaskan kepada kita sebagai imamat yang rajani. Di mana Adam dan Hawa dulu gagal, tetapi sekarang dalam anugerah Allah dan pertolongan Roh Kudus akan memampukan kita menjadi imamat yang rajani, yang bukan saja mendoakan agar datanglah kerajaanmu, melainkan yang memberitakan kebenaran Injil yang akan menghadirkan manusia-manusia baru, nilai-nilai kekal dari kerajaan Allah, dan pada akhirnya langit dan bumi yang baru. Selamat bertugas Bapak Ibu saudara-saudari dalam memperluas kerajaan Allah. Amin.